Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Imam Zuhdi di Jawa Timur bertanya, bagaimana hukumnya sholat fardu lebih dari sekali secara berjamaah dengan harapan untuk menambal sholat-sholat fardu yang ketinggalan pada masa-masa sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Imam Zuhdi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik daya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama bersilang pendapat perihal orang yang dulu karena jahil, karena kebodohannya dengan sengaja meninggalkan sholat. Sehingga dia berpuluh kali, bahkan mungkin ratusan kali, dia berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin tidak sholat. Apakah ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia belajar agama, taat dan patuh beragama, menjalankan sholat, berpuasa dan lainnya, apakah dia harus wajib mengqadha ibadah-ibadah yang telah dia tinggalkan, puasa yang dia tinggalkan, kemudian sholat yang ditinggalkan? Sebagian ulama diantaranya Imam Syafi'i serta yang lain menyatakan bahwa wajib atas orang tersebut untuk mengqadha. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha wa laysa lahu kafaratun illa dzalik." Siapa yang ketiduran, ya, tidak sengaja dia ketiduran sehingga akhirnya tidak menunaikan sholat, terbangun dari tidur malamnya setelah matahari terbit, alias waktu sholat subuh telah berlalu, aw nasiyah, atau lupa dia kira sudah sholat padahal belum, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera sholat, walaysa lahu kafaratun illa dzalik, tidak ada tebusan selain itu. Segera dia sholat ketika dia teringat, ketika dia terjaga. Suatu hari Nabi SAW pernah mengalami hal ini. Beliau ketiduran dari suatu perjalanan karena terlalu capek, terlalu lelah, akhirnya beliau baru terjaga dari tidurnya setelah matahari terbit. Maka Nabi SAW segera membangunkan para sahabat, dan kemudian Nabi SAW berpindah dari tempat tersebut karena menurut beliau, penjelasan beliau bahwa tempat tersebut yang padanya mereka terlelap tidur sampai akhirnya telat mendirikan sholat itu dihadiri oleh setan. Nabi SAW tidak menyukai untuk sholat yang di sana dihadiri oleh setan, karena tentu setan akan merusak, ya, sebagaimana telah menyebabkan manusia atau kita tertidur, tidak terbangun ketika tiba waktu sholat, maka tentu setan akan terus berusaha menggoda kita, menjadikan sholat kita rusak. Maka Nabi SAW segera berpindah dari tempat tersebut untuk kemudian menunaikan sholat di tempat yang lain. Nah, kalau itu terjadi pada orang yang tidak sengaja, ketiduran atau lupa, ternyata diwajibkan untuk menunaikan sholat alias mengqadha menurut mereka, maka terlebih lagi orang yang dengan sengaja tidak punya alasan, ya, untuk meninggalkan sholat, maka lebih utama untuk diwajibkan mengqadha. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, sehingga waktunya telah berlalu, tidak wajib untuk mengqadha. Tidak berkewajiban untuk mengqadha. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Sehingga tidak ada alasan untuk baginya, untuknya mendirikan sholat di luar waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, artinya salat itulah suatu kewajiban yang telah ditetapkan batas waktunya. Sehingga hukum asalnya tidak boleh menunda salat hingga keluar waktunya, dan ini telah terjadi. Sehingga kalau dengan sengaja menunaikan salat zuhur setelah waktu asar tiba atau bahkan mungkin setelah waktu isya tiba, maka sepakat para ulama salatnya tidak sah. Demikian pula ketika dia sengaja tidak menunaikan sholat, akhirnya setelah sekian tahun dia ingin mengqadhanya, maka sholatnya juga tidak sah. Karena Nabi telah menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang mengamalkan amalan tanpa ada ketentuan atau tuntunan dari kami, mengamalkan amalan yang menyelisihi tuntunan kami, maka kata Nabi, fahuwa raddun, itu tertolak, tidak akan diterima. Sehingga orang tersebut telah berdosa. Tebusannya bukan dengan menunaikan sholat di lain waktu,
Tetapi dengan beristighfar, dengan memohon ampunan kepada Allah, dengan menyesali perbuatannya, dan memperbanyak amal-amal soleh, bukan mengulang sholatnya. Karena ketika dia mengulang sholatnya itu berarti dia akan mengerjakan sholat atau ibadah di luar waktunya, dan itu tidak sah. Berbeda dengan orang yang tidak sengaja, dia mendapatkan uzur. Ada dispensasi keringanan dari Nabi SAW, karena itu di luar kemampuan manusia. Ya, dia punya niat untuk sholat, dia punya tekad untuk menunaikan sholat dengan benar pada waktunya, dengan rukun syaratnya dengan sempurna. Namun ternyata di luar kemampuan manusia, ketiduran, terlupa, maka ini adalah uzur. Sehingga dia ketika mengerjakan sholat di luar waktu yang normal, itu bukan karena sengaja, tidak disengaja, sehingga ini adalah keringanan bagi orang yang memiliki uzur. Tapi orang yang tidak memiliki uzur, tidak punya alasan, maka dia tidak mendapatkan keringanan. Solusinya hanya dia bertobat, memohon ampunan kepada Allah, menyesali, dan kemudian berusaha untuk membenahi diri, karena dengan bertobat Allah akan menghapuskan dosanya. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan dalam banyak riwayat bahwa bila seorang hamba itu berbuat dosa, baik dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, betul-betul dia bertaubat, menyesali, dan bertekad tidak mengulangnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut. Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni seluruh dosa bagi yang bertobat. Sehingga pendapat kedua ini, wallahu ta'ala alam, secara tinjauan dalil lebih kuat. Sehingga dengan pendapat kedua ini akan membuka kesempatan atau memotivasi orang-orang yang banyak bergelimang dalam dosa dengan meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Untuk apa? Untuk berbenah diri, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.